warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan program kerja Abu Bakar. Yang pertama, memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Kelompok 2 kami beranggotakan 1 Marcel Melano Saputra, 2 Pak Silvi Arsanda, 3 Mustafa Tijabasa, 4 Lut Abi Hangdoyo. Abu Bakar yang merupakan khalifah pertama dalam Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, memerangi pemberontakan kaum murtad dalam peristiwa yang dikenal sebagai Ridda Wars atau Perang Apostasi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, beberapa suku Arab mengumumkan pemisahan diri mereka dari Islam, menolak membayar zakat, dan menolak kewajiban keislaman. Abu Bakar mengambil tindakan cepat dan tegas untuk mengatasi pemberontakan ini, yang terjadi sekitar tahun 632 Masehi. Meskipun ini lebih merupakan penindakan militer daripada memerangi kaum murtad, secara umum Abu Bakar memiliki tujuan untuk menjaga kesatuan dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip Islam. Tentang nabi palsu, setelah kewafatan Nabi Muhammad, Abu Bakar tidak terlibat dalam perang melawan nabi palsu. Namun pada masa pemerintahannya, pengembangan kebijakan dan penyebaran Islam menjadi fokus utamanya, sementara pemberantasan pemberontakan dan pemeliharaan kestabilan di wilayah Islam mendapatkan perhatian serius. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Al-Quran belum mengalami kodifikasi seperti yang dilakukan pada masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan dan mengkodifikasikan teks Al-Quran menjadi salah satu versi standar. Tindakan ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan varian bacaan yang muncul di berbagai wilayah Arab. Khalifah Abu Bakar terlibat dalam pekerjaan awal pengumpulan Al-Quran, tetapi kodifikasi resmi terjadi di masa Utsman bin Affan sekitar tahun 650 Masehi. Usaha ini dilakukan untuk memastikan kesatuan teks Al-Quran di seluruh umat Islam. Peristiwa yang melatar belakangi adanya penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, pemerintahan Islam diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar. Saat itu, ayat Al-Quran telah terpelihara dalam hafalan dan catatan para sahabat, tetapi kondisinya masih terpencar-pencar. Pada awal pemerintahan Abu Bakar, terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan tewasnya penghafal Al-Quran dalam jumlah yang signifikan. Keadaan tersebut membuat Umar bin Khattab khawatir akan punahnya Al-Quran apabila tidak segera dilakukan kodifikasi. Umar bin Khattab menyampaikan kegelisahannya kepada Khalifah Abu Bakar dan menyarankan untuk mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran yang saat itu tersebar dalam ingatan maupun catatan para sahabat. Pada awalnya, Abu Bakar sempat ragu karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun, setelah musyawarah bersama beberapa sahabat, akhirnya disepakati untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.